Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengar setiap kebenaran-Mu yang boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu, kaum wanita yang ada, GPPS Bethlehem Manado, untuk boleh sama-sama dengar kebenaran firman-Mu dan kami boleh Tuhan menghidupinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami akan terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kaum wanita GPPS Bethlehem Manado. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan kemudian Kejadian 3 ayat 13 bagian B. Saya akan membacakan 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kita akan melihat perbandingan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagian B saja. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema, yaitu wanita yang tergoda. Jadi wanita yang tergoda. Di dalam 1 Timotius tadi dikatakan bahwa bukan Adam yang tergoda, tetapi perempuan itu dan jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian dalam Kejadian dikatakan bahwa ular itu yang memperdaya perempuan itu. Jadi Hawa itu yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Hawa tergoda. Nah, kecenderungan kaum wanita, kecenderungan para perempuan itu cepat sekali tergoda. Tergoda oleh situasi, oleh keadaan dan sekitar yang ada. Baik itu di masyarakat, di keluarga, dimanapun kita berada, kecenderungan wanita itu gampang tergoda. Oleh sebab itu, kaum wanita, kaum perempuannya Tuhan, kita harus punya landasan, kita harus punya satu kekuatan untuk membuat kita tidak tergoda.
Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16, nanti ibu-ibu boleh baca setelah acara ini selesai. Di situ dikatakan ada 3 hal yang membuat wanita itu berdosa. Sering disebut 3 dosa Hawa. Yang pertama itu adalah dosa kedagingan. Dosa kedagingan itu berbicara tentang tabiat dosa. Ada perzinahan, ada percabulan, ada kebencian, ada dengki, dan lain sebagainya. Semuanya yang tabiat dosa itu kedagingan. Dosa yang pertama. Dan dosa yang kedua adalah dosa mata. Kecenderungan wanita tidak bisa melihat yang lebih. Ketika dia melihat saudara, teman, atau siapapun itu lebih dari dia, maka dia akan bersaing. Dan kemudian dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh matanya. Ini adalah dosa. Kenapa? Karena lebih dari apa yang dapat dia lakukan. Ini dosa mata. Yang ketiga adalah dosa keangkuhan hidup. Ini berbicara tentang kesombongan. Ini berbicara tentang pusat dari hidupku adalah aku. Ini adalah keangkuhan hidup. Dan ini banyak kaum wanita yang terjerat dan tergoda. Oleh sebab itu 3 hal ini itu harus dijauhkan dari kehidupan kaum wanita. Nah, kita akan melihat mengapa kok wanita itu gampang tergoda. Kenapa kok bukan laki-laki? Ya ada laki-laki yang tergoda, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa yang membuat dosa itu adalah Hawa. Jadi wanita tergoda. Kenapa wanita tergoda? Yang pertama, kenapa wanita itu tergoda? Karena wanita memberi kesempatan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama dan selanjutnya, di situ kita bisa melihat bahwa perempuan itu membuka percakapan dengan ular. Iblis masuk melalui ular. Kenapa? Karena ular adalah binatang yang paling cerdik. Dan di situ kita membaca di dalam Kejadian, nanti boleh dibaca setelah ini, bahwa perempuan itu membuka komunikasi, membuka percakapan dengan iblis. Sehingga apa? Firman Tuhan diputarbalikkan. Sehingga ketika firman Tuhan diputarbalikkan, itu membuat keraguan-raguan dalam hati perempuan, yaitu ibu Hawa. Dan dikatakan di ayat yang ke-6 di Kejadian 3, dikatakan bahwa buah itu sedap kelihatannya dan enak untuk dimakan. Mulai ragu dengan firman dan mulai melihat bahwa buah yang tidak boleh dimakan oleh Tuhan itu sedap kelihatannya. Kenapa? Ada dosa kedagingan, ada dosa mata. Sehingga apa? Sehingga akhirnya Hawa makan dari buah itu dan mendapati diri mereka telanjang. Kemudian di ayat yang ke-13b, ini Hawa mulai menyalahkan ular. Inilah yang disebut keangkuhan hidup. Seringkali kita sebagai wanita, kita sulit untuk mengakui kesalahan kita. Kita sering lempar kepada orang lain. Sekalipun hati nurani kita tahu bahwa kita bersalah, kita berdosa. Tetapi seringkali kita lempar kepada orang lain. Nah, inilah yang terjadi pada Hawa. Dan itu juga terjadi bagi kaum wanita. Ketika landasan iman kita tidak kuat. Ketika kekuatan di dalam Tuhan itu tidak kokoh. Itu akan membuat kita memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 itu dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali kita membuka sedikit celah, maka iblis akan melobangi celah itu. Akan membuat lebih besar. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Yang pertama yaitu memberi kesempatan. Yang kedua menyebabkan wanita tergoda. Kenapa? Karena cuman tulus tapi gak cerdik. Lah si ular ini cerdik sehingga kalah. Hawa tulus saja. Jadi tulus dan cerdik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua dalam firman-Nya. Dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Oleh sebab itu dikatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini berbicara tentang hal yang harus seimbang. Yang harus kita lakukan. Bukan salah satu tetapi dua-dua balance. Jadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita cuma tulus saja maka kita akan dibodohin oleh dunia ini. Dan kalau kita cuma cerdik saja maka kita akan terbawa arus dunia ini. Oleh sebab itu
cerdik dan tulus itu juga harus ada landasan firman yang kuat. Bukan sekedar cerdik dan tulus, tapi hidup kita gak beda jauh dengan dunia. Itu ada perbedaan. Yesus katakan cerdik dan tulus, dan patokannya adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahwa dalam kehidupan kita, kita selalu diingatkan bahwa kita perempuan ini gampang tergoda. Gampang memberi kesempatan. Kadang tulus saja nggak cerdik, kadang cerdik aja nggak tulus ya. Sehingga apa? Sehingga kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, sore hari ini kita akan melihat solusi apa yang membuat wanita itu tidak gampang tergoda. Yang pertama, yang membuat wanita tidak gampang tergoda yaitu ketika kita berjaga dan berdoa. Markus 14 ayat 38, Yesus katakan apa di Taman Getsemani? Bahwa roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi roh itu penurut, dagingnya lemah, sehingga kecenderungan kita tergoda. Apa sih tergoda? Ya, apa sih tergoda atau menggoda? Itu adalah mengajak, menarik hati kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat. Oleh sebab itu kita harus punya solusi. Solusinya bukan datang dari dunia, tetapi solusinya datang dari firman Tuhan, yaitu berjaga dan berdoa. Memakai perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal 6. Berdoa setiap waktu kepada Tuhan supaya apa? Itu menjagai hidup kita, membentengi hidup kita untuk kita tidak tergoda oleh keadaan dunia ini. Yang kedua, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan bahwa orang yang hidupnya oleh roh, dia akan dipimpin oleh roh. Dan orang yang hidup oleh roh itu tidak mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti keinginan roh. Oleh sebab itu, solusi untuk tidak tergoda harus hidup oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, hidup kita itu dipimpin oleh roh dan bukan daging. Kedagingan kita ditekan dan roh Allah itu yang kuat dalam diri kita. Dan saya percaya ketika kita ambil solusi dengan landasan firman ini, berjaga, berdoa dan hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan bisa terlepas dari setiap godaan yang sedang merayu kita, yang sedang ada di sekitar kita. Kita bisa tolak, kita bisa singkirkan di dalam nama Yesus dan oleh kuat kuasa firman Tuhan. Jadi sebagai wanita-wanita Kristen, mari kita hari ini ambil komitmen untuk selalu memiliki persekutuan dengan Kristus lewat doa dan firman. Mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita untuk kita tidak tergoda dan terjerat oleh 3 dosa Hawa. Dan kita bisa berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena fokus hidup kita itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak tergoda oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ajarkan kami membentengi hidup kami untuk tidak memberi kesempatan kepada si iblis. Untuk kami boleh cerdik dan tulus seperti ajaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami berjaga, berdoa setiap waktu dan setiap saat. Dan terus kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami tidak mampu untuk melawan dunia ini. Tetapi kekuatan yang datang dari doa dan firman yang akan memampukan kami menghadapi segala sesuatu. Berkati setiap kaum wanita yang ada, berkati setiap kaum perempuan GPPS Bethlehem Manado untuk terus berjuang dan tidak tergoda oleh iblis dan kuasanya, tetapi boleh hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan kami mau Tuhan, kami tampil sebagai pemenang dan lebih dari pemenang. Berkati setiap kaum wanita yang ada dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Apa yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan mau buat berhasil. Kasih setiamu, damai sejahteramu akan selalu ada dalam setiap kehidupan kaum wanita sore hari ini, sekarang dan selamanya. Mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.